Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Dewan hakim yang insya Allah arif nan bijaksana, yang gantengnya bagaikan Mas Al di film Ikatan Cinta, dan cantiknya bagaikan Mbak Andin sebagai istrinya. Masya Allah. Para penonton dimanapun Anda berada, mbak-mbak yang cantik-cantik yang saya banggakan, dan mas-mas yang ganteng-ganteng yang saya cintai. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul Peran Santri Nahdlatul Ulama dalam mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAK. Nah, ketika kita berbicara mengenai Nahdlatul Ulama, tentunya tidak lepas dari yang namanya santri. Mengapa? Karena Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama, pernah berkata, siapapun orang yang mau mengurusi NU, dia adalah santriku. Berarti kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama secara otomatis menjadi santri beliau. Alhamdulillah. Lantas kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama harus mampu mengetahui hal apa sih yang menjadikan bergesernya iman dan ketakwaan manusia. Para penonton tahu bagaimana dengan Dewan Juri? Dewan Juri tahu? Nah, jawabannya adalah IPTEK dan IMTAK. Karena semakin pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi yang canggih dan spektakuler, mampu membuat manusia lengah, hadirin. Apalagi dengan berkembangnya media sosial, para pemuda lebih suka scroll TikTok daripada pengajian bareng Pak Ucok. Dulu pemudanya lebih suka pergi ke pesantren, tapi sekarang lebih suka upload foto biar keren. Dulu pemudanya lebih suka membaca Al-Quran, sekarang lebih suka chatting-chattingan sambil sayang-sayangan. Masya Allah. Hal inilah sisi negatif dari perkembangan IPTEK, hadirin. Tapi di sisi lain, IPTEK juga memiliki sisi positif. Bahkan sebagai contoh, ketika seorang santri berada di pondok pesantren, tidak hanya dibekali ilmu agama saja, tetapi juga ilmu keterampilan atau life skill. Dengan harapan apa para penonton? Dengan harapan agar santri mampu menghadapi tantangan perkembangan IPTEK yang tidak lupa diimbangi dengan yang namanya iman dan takwa. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i pernah berkata, Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Para penonton dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama harus tetap waspada ketika mengikuti perkembangan IPTEK. Karena semanis-manis buah semangka, tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, haruslah kita tetap waspada. Dan ingat hadirin, kita harus menjadi pemuda yang tidak ketinggalan zaman, tapi tidak juga meninggalkan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Sebagaimana seorang pemuda yang telah dicontohkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian kami beri sebuah petunjuk. Saudaraku, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan sebagai pamungkas. Izinkan saya untuk mengirim pesan kepada para santri dan para penonton semua. Hai santri anak muda, hai santri anak muda, mari kita jadikan iptek sebagai penggerak dan imtak sebagai pengontrol kemajuan. Dan ingat hadirin, kita sebagai pemuda harus mampu mengikuti perkembangan iptek sebagai bekal hidup di dunia, dan juga harus diimbangi dengan yang namanya iman dan takwa, agar kita semua selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa naik Vespa. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.